Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur, lahir di Jombang pada tanggal 4 Agustus tahun 1940. Beliau merupakan tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga tahun 2001. Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara. Putra dari pasangan Kiai Haji Wahid Hashim dan Hajah Soleh. Sejak berusia belasan tahun, Gus Dur sudah akrab dengan berbagai majalah, surat kabar, novel, dan juga buku-buku. Kegemarannya membaca buku membuat Gus Dur memiliki pemikiran yang begitu kontroversi. Semasa hidupnya, Gus Dur banyak sekali memberikan motivasi, sehingga tidak heran bila kata-kata bijak Gus Dur begitu populer hingga saat ini. Gus Dur wafat pada tanggal 30 Desember tahun 2009 di Jakarta. Berikut kata-kata bijak Gus Dur yang menyentuh hati dan juga penuh dengan makna, semoga bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Sabar itu nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya, berarti gak sabar. Islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab. Bukan untuk aku jadi ana, sampeyan jadi antum, sedulur jadi ahi. Kita pertahankan milik kita. Kita harus filtrasi budayanya, tapi bukan ajarannya. Demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang ras, suku, agama, dan asal-muasal di muka undang-undang. Jika kita Muslim terhormat, maka kita akan berpuasa dengan menghormati orang yang tidak berpuasa. Kalau Anda tidak ingin dibatasi, janganlah Anda membatasi. Kita sendirilah yang harusnya tahu batas kita masing-masing. Keberhasilan pemimpin diukur dari kemampuan mereka dalam mensejahterakan umat yang mereka pimpin. Martabat agama itu sendiri. Sejarah lama kita sebagai bangsa memang sangat menarik. Rasa tertarik itu timbul dari kenyataan bahwa yang ditulis sering tidak sama dengan yang terjadi. Mari kita bangun bangsa dan hindarkan dari pertikaian yang sering terjadi dalam sejarah. Inilah tugas kesejarahan kita yang tidak boleh kita lupa. Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga. Al-Quran sudah menetapkan agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Namun tidak berarti negara tidak boleh memberikan perlakuan yang sama kepada semua agama. Tuhan tidak perlu dibela, karena Dia yang Maha Kuasa. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya, merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Agama mengajarkan pesan-pesan damai, dan ekstremis memutar balikannya. Bukankah dengan demikian, menjadi jelas bagi kita, bahwa menerima perbedaan pendapat, dan asal-muasal, bukanlah tanda kelemahan, melainkan awal dari kekuatan. Mari kita tanya dalam hati kita, apakah kita ini berjuang untuk suatu kepentingan yang besar,
yaitu kedamaian dan keutuhan NKRI. Pertanyaan dasarnya adalah, sanggupkah kita sebagai bangsa mengembangkan sikap meninggikan kepentingan bersama itu, dan mengalahkan kepentingan pribadi para pemimpin bangsa kita? Dalam hidup nyata, dan dalam perjuangan yang tak mudah, kita bukan tokoh dongeng, dan mitos yang gagah berani, dan penuh sifat kepahlawanan. Dengan lelucon, kita bisa sejenak melupakan kesulitan hidup. Dengan humor, pikiran kita jadi sehat. Negara ini paling kaya di dunia, tetapi sekarang jadi paling melarat, karena koruptor tidak ditindak. Kemajemukan harus bisa diterima, tanpa ada perbedaan. Keragaman adalah keniscayaan akan hukum Tuhan atas ciptaannya. Meskipun takut kita jalan terus, berani melompati pagar batas ketakutan tadi, mungkin di situ harga kita ditetapkan. Saya tidak khawatir dengan dominasi minoritas. Itu lahir karena kita yang sering merasa minder. Kepemimpinan yang baik dapat membawa hasil yang baik, tanpa banyak menumpahkan darah. Berkat perbedaan, semuanya jadi terang benderang. Sebuah masyarakat tanpa spiritualitas hanyalah akan berujung pada penindasan, ketidakadilan, pemerasan, dan perkosaan atas hak-hak asasi warganya. Bukalah hatimu, dan bertindaklah dengan jujur. Saya sudah pernah bilang, mereka itu masih seperti anak TK. Buktinya girang banget ketemu sama si Donald. Tugas pokok intelektual adalah mempertahankan kebebasan berpikir, bukan membunuh kebebasan berpikir. Humor tidak bisa menjatuhkan pemerintah, tetapi humor bisa membantu membusukkan suatu rezim. Tidak penting apapun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak tanya apa agamamu. Saya tidak peduli, mau popularitas saya hancur, difitnah, dicaci maki, atau dituduh apapun. Tapi bangsa dan negara ini harus diselamatkan dari perpecahan. Dari sudut agama, saya ingin mengingatkan, agar ketidaksenangan kita terhadap seseorang atau kaum, jangan sampai menyebabkan kita berlaku tidak adil dalam memutuskan sesuatu. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin tinggi toleransinya. Perbedaan itu fitrah, dan ia harus diletakkan dalam prinsip kemanusiaan universal. Memaafkan tidak akan mengubah masa lalu, tetapi memberi ruang besar untuk masa depan. Sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jadi jangan terlalu diambil pusing, terus saja jalan. Perbedaan dalam berbagai hal termasuk aliran dan agama, sebaiknya diterima karena itu bukan sesuatu masalah. Tuhan tidak perlu dibela, Dia sudah maha segalanya. Belalah mereka yang diperlakukan tidak adil.
Kalau mau melakukan perubahan, jangan pernah tunduk pada kenyataan. Asalkan kau yakin berada di jalan yang benar, maka lanjutkan saja. Orang yang masih terganggu dengan hinaan dan pujian dari manusia, dia masih hamba yang amatiran. Tragedi bom Bali yang terjadi di ambang Ramadan adalah sebuah teguran ilahi tentang berjangkitnya epidemi perilaku iblis di kalangan masyarakat yang semakin hari semakin sering melakukan kekerasan. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada kata yang salah ucap dalam video ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Admin hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.